Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Alia Nurhanifah. Nah, di video kali ini aku mau ngajak kalian nih buat ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya dekat nih dengan kehidupan kita, yaitu energi. Tapi lebih dari itu, kita akan bahas soal keselamatan kerja. Tepatnya soal kebakaran yang terjadi di kilang minyak milik PT Pertamina selama 4 tahun terakhir. Nah, kasusnya nyata, bahkan sempat bikin panik warga nih. Seperti waktu kebakaran di Pelumpang, ini bukan hal yang pertama. Ternyata dalam 4 tahun terakhir, sudah 8 kali kilang minyak depo Pertamina ini mengalami kebakaran. Ada di Balongan, ada di Dumai, Balikpapan, dan juga Cilacap. Nah, semua ini bukan kebetulan. Ini tanda ada masalah serius dalam manajemen bahaya. Nah, disinilah muncul satu pertanyaan besar. Sebenarnya bahaya apa yang dihadapi pekerja di kilang minyak dan kenapa sih kejadian ini terus berulang? Nah, coba kita bayangkan kalau kita berada di tengah kilang minyak. Di sekeliling kita ada pipa besar berisi gas, ada tangki-tangki bertekanan tinggi, dan bahan kimia yang beracun. Dan juga suara-suara bising dari alat berat. Nah, kalau satu saja sistem gagal, bencana bisa terjadi. Nah, apa saja sih bahaya yang seharusnya diantisipasi oleh PT Pertamina? Nah, setidaknya ada 5 jenis bahaya utama. Nah, yang pertama yaitu ada bahaya kebakaran dan ledakan. Karena ada bahan bakar, ada uap, dan juga sumber panas. Nah, yang kedua ada paparan bahan kimia beracun, seperti H2S atau gas-gas berbahaya lainnya. Yang ketiga ada tekanan dan suhu ekstrim, seperti dari reaktor atau pipa yang bisa meledak ataupun bocor. Kemudian yang keempat ada cedera fisik akibat alat berat, terpeleset, ataupun jatuh. Dan yang terakhir ada bahaya lingkungan, seperti tumpahan minyak yang dapat mencemari tanah ataupun laut. Setiap titik di kilang adalah potensi bahaya, tapi bahaya itu bisa dikendalikan. Dan itu yang seharusnya jadi fokus pada PT Pertamina. Pada HSE, kita punya yang namanya hierarki pengendalian bahaya. Ini bukan teori kosong, ini strategi menyelamatkan nyawa. Urutannya dari yang paling efektif ke yang paling lemah. Nah, poin pertama ada eliminasi, seperti menghapus sumber bahaya. Misalnya, jangan bangun depo BBM di tengah pemukiman. Yang kedua ada substitusi, ganti bahan bakar kimia berbahaya dengan yang lebih aman kalau bisa. Nah, yang ketiga ada engineering control, seperti pemasangan sensor gas, alat pemadam otomatis, alarm, atau bahkan ventilasi. Nah, yang keempat ada administrative control, seperti buat SOP, jadwal kerja, pelatihan, dan juga pengawasan yang rutin. Yang selanjutnya ada APD atau alat pelindung diri. Nah, seperti karyawan ini perlu memakai helm, sarung tangan, ataupun baju tahan api. Nah, kita semua nggak bisa cuma ngandelin APD, karena itu seperti nyetir motor ugal-ugalan, tapi kita berharap helm ini selalu nolong. Nah, SOP HSE wajib di industri migas. Sekarang kita bahas SOP atau prosedur standar apa saja yang seharusnya diterapkan oleh industri migas seperti Pertamina. Bisa dilakukan melalui PTW atau Permit to Work. Pekerjaan beresiko ini harus ada izin dan juga perlu untuk dipantau. Nah, yang kedua perlu HIRA atau Hazard Identification and Risk Assessment, analisis bahaya sebelum mulai kerja. Kemudian ada Emergency Response Plan, harus adanya rencana tanggap darurat kalau ada insiden. Nah, training and safety, seperti melakukan briefing terhadap pekerja, supaya pekerja ini paham terhadap risiko dan juga prosedur. Kemudian audit dan inspeksi, ini supaya bisa mengetahui apakah alatnya masih layak untuk dipakai. Nah, SOP ini bukan sekedar formalitas, ini harus jadi budaya kerja, karena tanpa SOP yang dijalankan dengan disiplin, kilang itu seperti bom waktu. Lalu muncul pertanyaan, kenapa kejadian itu tetap berulang? Salah satu jawabannya adalah lemahnya budaya keselamatan. Kadang SOP ini hanya dilihat sebagai syarat administratif, bukan sebagai sistem perlindungan. Ada juga masalah seperti kurangnya pengawasan, pemangkasan biaya keselamatan, dan lemahnya pelaporan. Semua ini bikin bahaya terabaikan
sampai akhirnya meledak secara harfiah. Nah, keselamatan ini bukan soal teknis saja, tapi soal niat dan juga budaya. Kalau Pertamina bisa memperkuat budaya HSE dari manajemen sampai ke pekerja lapangan, kejadian seperti ini bisa dicegah. Karena HSE ini bukan cuma untuk memenuhi standar, tapi tentang nyawa manusia, lingkungan kita, dan masa depan energi Indonesia. Nah, semoga dari cerita tadi ini bisa menjadi sebuah kesadaran baru bahwa perusahaan ini perlu menerapkan SOP dan juga perlu memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pegawainya supaya kegiatannya itu bisa berjalan dengan lancar, terus juga tanpa adanya kecelakaan pada saat bekerja.